Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Demikian dikatakan. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan diri kita sedang berdiri di sebuah persimpangan. Di sebelah kanan ada jalan aman yang menawarkan kenyamanan, persetujuan orang banyak, dan jaminan bahwa kita akan dicari-cari masalahnya. Di sebelah kiri ada jalan berbatu yang penuh risiko, di mana kita mungkin akan disalahpahami, dikritik, atau bahkan dikucilkan. Namun kita tahu pasti bahwa di ujung jalan itulah kebenaran berada. Dilema seperti ini bukan hal baru. 2000 tahun yang lalu para rasul, terutama Petrus, berdiri persis di persimpangan yang sama di hadapan mahkamah agama Yahudi. Ketika diancam dengan keras agar berhenti berbicara tentang Yesus, Petrus memberikan sebuah jawaban yang bergema, yaitu kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam ruang sidang yang tegang itu. Suasananya mencekam. Para pemimpin agama yang memiliki otoritas penuh untuk memenjarakan bahkan menghukum mati sedang dipenuhi rasa iri hati dan kemarahan. Mereka merasa terancam karena kota Yerusalem tiba-tiba dipenuhi oleh ajaran tentang Yesus yang baru saja mereka salibkan. Bagi Petrus ini adalah momen. Beberapa minggu sebelumnya di halaman imam besar, dia gemetar ketakutan di depan seorang hamba perempuan hingga menyangkal Yesus 3 kali. Namun lihatlah, dia sekarang tidak ada lagi rasa gemetar. Tidak ada lagi kompromi untuk menyelamatkan diri sendiri. Apa yang mengubah seorang penakut menjadi singa podium yang begitu berani? Jawabnya adalah Roh Kudus dan kepastian akan kebangkitan Kristus. Petrus tidak lagi melihat ancaman manusia sebagai akhir dari segalanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Tantangannya mungkin selalu berupa ruang sidang mahkamah agama atau ancaman penjara fisik. Namun ruang sidang itu seringkali berpindah ke kehidupan sehari-hari kita. Di mana yang pertama di tempat kerja, saat kita diminta memanipulasi data atau menyetujui praktik yang tidak jujur demi solidaritas tim. Yang kedua di lingkungan pertemanan, saat kita merasa tertekan untuk ikut dalam arus gosip, gaya hidup hedonis, atau kompromi moral agar dianggap keren dan dapat diterima. Yang ketiga di dalam pikiran kita sendiri, saat kita lebih takut pada apa kata orang, baik itu pujian atau kritikan, daripada apa kata firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita memilih untuk berkompromi dengan dosa hanya karena takut dikucilkan atau takut kehilangan keuntungan finansial, secara tidak sadar kita sedang berkata bahwa otoritas manusia lebih besar daripada otoritas Allah dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, prinsip lebih taat kepada Allah bukan berarti kita menjadi orang yang pemberontak.
atau hobi mencari musuh. Para rasul tidak memberontak secara anarkis. Mereka tetap menghormati hukum. Tetapi ketika hukum manusia bertentangan secara mutlak dengan perintah Allah untuk memberitakan kebenaran, mereka memilih Allah. Mereka menyampaikan dengan ketegasan yang penuh kasih dan kesiapan untuk menanggung resikonya. Ketaatan sejati selalu membutuhkan salib yang harus dipikul. Ada harga yang harus dibayar ketika kita memilih untuk jujur, memilih untuk mengampuni saat orang lain mendendam, atau memilih tetap setia saat yang lain berkhianat. Namun di balik harga yang kita bayar, ada kedamaian batin yang tidak bisa dibeli dengan uang atau persetujuan manusia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menegur kami dan meneguhkan kami. Meskipun di dalam dunia ini kami selalu berada di persimpangan, namun kami tahu dan percaya ketika Engkau adalah Allah kami, dan ketika kami mempercayakan Engkau mengarahkan kehidupan kami siap menerima resiko yang harus kami terima. Karena itu Tuhan ajari, mampukan dan layakkanlah kami, agar ketika kami melihat segala sesuatunya di persimpangan itu, kami tahu kemana kami harus melangkah. Karena Engkau adalah Allah kami dan beserta kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk menjalani kehidupan kami hanya mengandalkan Engkau saja. Terimalah doa dan permohonan kami ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.